Shalom, saudara kasih dalam Tuhan, selamat pagi. Kita bersyukur hari ini diberikan hari yang baru untuk boleh kita nikmati kembali bersama dengan Tuhan. Bertemu kembali dengan saya dalam channel Sate Kristen. Mari saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu untuk kasih, penyertaan, pertolonganmu sepanjang malam yang kami sudah lalui dan hari yang baru Tuhan sudah sediakan untuk kembali kami boleh jalani bersama dengan Tuhan. Mari Tuhan, Engkau berbicara terlebih dahulu kepada setiap kami untuk menuntun, menguatkan iman kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, renungan kita hari ini bertemakan Act to Impact, hidup yang berdampak. Saudara, mari kita membaca dari Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Dikatakan, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Saudara, Petrus adalah salah satu murid Tuhan Yesus yang memiliki karakter cukup keras. Namun demikian, ia sangat dekat dengan Yesus dan sangat loyal dan setia kepada Yesus sebagai gurunya. Namun kalau kita melihat kehidupan Petrus, ia pernah mengalami kegagalan dan kekecewaan dalam kehidupan dan pelayanannya, di mana ia pernah hampir tenggelam ketika imannya bimbang. Ia juga pernah dikatakan sebagai iblis oleh Yesus karena ia pernah menegur Yesus. Yang cukup memprihatinkan adalah bahwa ketika Yesus sangat membutuhkan kehadiran seorang sahabat ketika ia bergumul di Taman Getsemani, Petrus ketiduran. Bahkan ketika pengawal menangkap Yesus, ia dan teman-temannya begitu ketakutan dan melarikan diri. Kegagalan Petrus terus berlanjut, di mana ia pernah menyangkal Yesus 3 kali, dan dia sangat menyesal dengan apa yang telah dilakukannya itu. Dan akibatnya, ia meninggalkan pelayanannya dan kembali kepada kehidupan yang semula sebagai nelayan. Karena ia merasa ia telah gagal dan tidak ada lagi yang bisa ia perbuat untuk diri sendiri, apalagi untuk Tuhan. Maka boleh dikatakan hidupnya tidak melakukan apa-apa yang berdampak. Saudara, apakah hidup Petrus habis sampai di sana? Ternyata tidak. Pada hari Pentakosta, Petrus mengalami suatu perubahan. Petrus dan teman-temannya yang awalnya menutup pintu rapat-rapat karena takut terhadap orang Yahudi, takut kepada tentara Romawi, tetapi waktu itu mereka keluar dari rumah persembunyiannya dan mereka dengan lantang membuka suara, menceritakan kepada orang-orang Yahudi, menceritakan kepada seluruh dunia tentang peristiwa kebangkitan Kristus. Dan hasilnya ialah ada kebangunan rohani pertama terjadi, di mana 3.000 orang Yahudi yang keras kepala dan tegar tengkuk itu bertobat dan percaya kepada Kristus. Saudara, Petrus yang semula penuh dengan ketakutan, pernah gagal dalam hidupnya, dan mungkin tidak peduli lagi dengan pelayanan karena pernah menyangkal Yesus 3 kali. Namun, sekarang ia menjadi pribadi yang berani bertindak dengan nyata, memberitakan Injil kepada banyak orang, dan hasilnya banyak orang yang bertobat, sehingga hidupnya boleh berdampak dan berguna bagi kemuliaan nama Tuhan. Pertanyaannya, kok bisa seorang penakut berubah menjadi seorang pemberani? Seorang pengecut menjadi orang yang berdampak, berimpact bagi banyak orang. Jawabannya ialah karena pribadi Roh Kudus. Karena Allah Roh Kudus yang menguasai dan memenuhi Petrus. Saudara, di dalam ayat masih kita baca dikatakan, "Tetapi kamu akan menerima kuasa
Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Inilah kekuatan, keberhasilan daripada Petrus. Oleh karena ada Roh Kudus yang menguasai dan memenuhi hati Petrus. Roh Kudus yang adalah Allah, yang adalah pribadi, dia tinggal di dalam kehidupan kita. Dia memberikan kita kekuatan, dia mengajari kita, menuntun kita, memberikan kita keberanian untuk hidup menjadi saksi Tuhan di mana kita berada. Saudara, seorang teolog bernama C.S. Lewis berkata, jika kita mau mengizinkan Allah untuk bekerja dalam hidup kita, maka ia akan membuat orang-orang yang paling lemah dan paling kotor di antara kita untuk menjadi seorang pria atau wanita yang mulia, makhluk abadi yang menyenangkan, berseri-seri yang senantiasa memancarkan energi, sukacita, hikmat, dan kasih yang begitu rupa. Saudara, kalau Allah mau bekerja, maka tidak ada yang mustahil. Petrus bisa melakukan act to impact, suatu tindakan yang berdampak karena ia mengalami terlebih dahulu kebangunan rohani di dalam hidupnya, di mana Roh Kudus hadir dan berkuasa di dalam kehidupannya. Karena tidaklah mungkin seseorang bertindak memikirkan urusan orang lain, pelayanan, kalau dirinya belum mengalami kasih karunia Tuhan dan ada kuasa di dalamnya. Karena itu saudara, mari buka hati kita kepada Tuhan, miliki relasi yang benar dengan Tuhan, dan hidup dalam ketaatan kepada pimpinan Roh Kudus. Maka Roh Kudus yang ada dalam hidup kita akan mengubah, akan mentransformasi hidup kita, memberikan kita semangat, kekuatan, dan kuasanya untuk kita boleh bertindak dalam ketaatan, melakukan kehendak Bapa. Saudara, mari kita belajar hidup kita agar berdampak menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan, supaya melalui kita Tuhan dikenal, Injil Tuhan diberitakan, dan hidup kita boleh menyenangkan, memuliakan nama Tuhan. Saudara, biarlah di mana kita berada, di tempat kita bekerja, di rumah, waktu kita studi, waktu kita di perjalanan, di pasar, dimanapun kita berada, biar hidup kita boleh berdampak, berimpact bagi banyak orang, menyaksikan Kristus melalui kehidupan, melalui perkataan, melalui apa yang kita perbuat. Saudara, mari kita belajar melalui firman Tuhan hari ini. Kiranya renungan ini boleh memberkati kita sekalian. Amin. Bapa di sorga, terima kasih untuk kebenaran-Mu pada hari ini. Meteraikan di dalam kehidupan kami dan mampukan kami Tuhan untuk melakukannya. Berikan kami kuasa supaya di mana kami berada ya Tuhan, hidup kami boleh menjadi berkat, hidup kami boleh berdampak bagi sesama kami, bagi rekan-rekan kami, dan menyaksikan Engkau melalui perkataan dan perbuatan kami. Tuhan, tolong setiap kami. Terima kasih Bapa. Ini doa dan pengharapan kami bawa dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa dan kami ucap syukur. Amin. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas, dan mari kita melakukan minimal satu kebaikan kepada sesama kita pada hari ini. Dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian pada hari ini.